Halo semuanya, kenalin aku Rida Adelia Mawarni. Di video ini kita bakal kenalan sama anatomi payudara wanita. Kita bakal bahas setiap bagiannya satu persatu. Lalu kita ulik apa sih fungsinya dan kenapa bagian-bagian itu penting banget. Yuk kita mulai eksplor bagian luar sampai bagian dalam payudara. Dan ternyata strukturnya keren banget loh. Secara anatomi, payudara memiliki struktur luar dan dalam yang saling bekerja. Di bagian dalam, ASI diproduksi lalu dialirkan melalui saluran hingga keluar menuju puting, sehingga proses menyusui dapat berlangsung secara alami. Pertama, kita mulai dari lapisan yang paling kelihatan atau struktur luar, yaitu kulit. Kulit bukan cuma pembungkus biasa, tapi benar-benar jadi garda terdepan. Kulit melindungi semua jaringan penting di dalam payudara dari bakteri, benturan ringan, dan perubahan suhu. Selain itu, kulit dipenuhi reseptor syaraf. Jadi, kulit punya peran besar dalam memberikan sensasi, mulai dari sentuhan lembut sampai perubahan suhu. Dan satu lagi, kulit menjaga kelembapan alami supaya jaringan di bawahnya tetap sehat dan gak gampang iritasi. Nah, pindah ke areola, si lingkaran gelap yang biasanya mengelilingi puting. Warna areola yang lebih gelap itu bukan random. Pertama, areola berperan sebagai penanda visual buat bayi, semacam target yang memudahkan mereka mencari posisi menyusu. Selain itu, areola punya kelenjar kecil namanya kelenjar Montgomery yang mengeluarkan semacam minyak alami. Nah, minyak ini membantu menjaga kulit tetap lembab, mencegah puting pecah-pecah, dan bahkan punya aroma halus yang membantu proses bonding antara ibu dan bayi. Bagian berikutnya adalah puting, pintu keluar dari ASI. Puting bentuknya memang kecil dan sederhana, tapi fungsinya kompleks. Di situ ada banyak saluran yang menuju ke ujung puting, sehingga ASI bisa keluar saat dibutuhkan. Selain itu, puting punya sensitivitas tinggi terhadap sentuhan, dan ini bukan tanpa alasan loh. Rangsangan pada puting bisa memicu reaksi hormonal ke seluruh tubuh, terutama saat menyusui. Jadi, puting bekerja sebagai jalur ASI sekaligus pusat komunikasi saraf. Masuk ke struktur dalam, kita ketemu dengan lobus, yaitu kelompok besar jaringan yang mengatur struktur internal payudara. Biasanya ada sekitar 15-20 lobus di tiap payudaranya. Bayangin, lobus ini kayak halaman besar di dalam buku. Di dalam halaman itu nanti ada subhalaman yang lebih spesifik. Di dalam lobus ada unit-unit kecil namanya lobulus. Lobulus ini ibarat subdivisi yang jadi tempat alveoli berada. Lobulus bisa aktif atau pasif tergantung kondisi hormonal. Misalnya aktif saat menyusui. Jadi lobulus ini kayak ruang produksi mini yang siap bekerja kalau dibutuhkan. Sekarang kita sampai ke pabrik utama, yaitu alveoli. Alveoli adalah kantung-kantung kecil yang tugasnya memproduksi ASI. Struktur ini dikelilingi oleh sel-sel khusus yang merespon hormon, dan disinilah proses pembuatan ASI terjadi. ASI yang dihasilkan kemudian disimpan sementara sebelum dialirkan melalui saluran susu. Jadi, alveoli adalah pusat produksi yang vital banget. Di ujung perjalanan, saluran-saluran ini berkumpul dan membentuk ductus lactiferus, yaitu jalur terakhir tempat ASI akan keluar menuju puting. Di daerah ini, ASI biasanya sedikit menggelembung atau menampung sesaat sebelum keluar saat bayi menyusu.
Bagian ini bekerja sebagai terminal akhir sebelum ASI benar-benar sampai ke mulut bayi. Kita lanjut ke jaringan lemak. Salah satu faktor terbesar yang menentukan ukuran payudara seseorang. Lemak ini bukan cuma pengisi ruang, tapi punya banyak fungsi penting loh. Selain memberi bentuk dan volume, lemak juga berfungsi sebagai bantalan pelindung yang melindungi jaringan produksi ASI di dalam, dan juga berfungsi sebagai cadangan energi tubuh. Jumlah lemak ini bisa berubah sepanjang hidup, dipengaruhi oleh faktor hormon, berat badan, dan usia. Itu dia pembahasan lengkap anatomi payudara dari luar sampai dalam, lengkap sama fungsinya masing-masing. Semoga penjelasan ini bisa bikin kamu lebih ngerti betapa kompleks dan kerennya struktur payudara. Terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.